Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah kita yaitu Hukum Perlindungan Konsumen. Sebelumnya kita sudah banyak mendiskusikan terkait dengan ketentuan-ketentuan pada hukum perlindungan konsumen ya. Kita sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan perlindungan konsumen, kemudian kita sudah memahami hubungan antara konsumen dan juga pelaku usaha, berikut juga hak dan kewajiban baik itu untuk konsumen dan juga pelaku usaha ya. Jadi yang namanya permasalahan konsumen ini adalah merupakan permasalahan yang selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konsumen ini merupakan wujud eksistensi dari masyarakat sosial yang senantiasa melakukan interaksi di beragam aktivitas. Contohnya adalah aktivitas jual beli. Pada aktivitas jual beli tersebut terkadang terjadi berbagai macam masalah, khususnya yang melibatkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha yang mungkin abai terhadap ketentuan di dalam hukum perlindungan konsumen, misalnya tidak mematuhi terkait dengan kewajiban pelaku usaha dan juga ada perbuatan yang dilarang yang telah dilakukan oleh pelaku usaha di mana hal tersebut pada dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen. Di dalam teori perlindungan hukum dikenal istilah perlindungan hukum secara preventif dan juga represif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara preventif itu sudah menekankan bagaimana agar yang namanya perlindungan konsumen itu terjamin sehingga ada beragam kewajiban dan juga perbuatan yang dilarang yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Terkadang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pelaku usaha cenderung mengabaikan berbagai macam ketentuan tersebut, tentunya akan mengakibatkan masalah-masalah yang akan datang di kemudian hari. Masalah yang telah timbul antara hubungan pelaku usaha dan konsumen ini harus diselesaikan dengan jalan namanya adalah perlindungan secara represif ya. Biasanya hal yang seperti ini bisa diselesaikan dengan yang pertama adalah jalur perdamaian di mana terjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Namun terkadang ada yang namanya hak konsumen yang diabaikan dan ini adalah mengarah kepada tindak pidana, maka harus dikenakan yang namanya sanksi pidana. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah mengatur dan juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait bagaimana sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha ketika ada hal-hal yang dilarang dan menyebabkan posisi konsumen ini menjadi terabaikan. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Jadi tindak pidana ini juga dikenal dengan istilah Strafbarkeit. Jadi Strafbarkeit ini merupakan sesuatu yang diancam dengan pidana yang mana sifatnya itu adalah melawan hukum dan hubungannya itu dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana ini juga dikenal dengan istilah delik, peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Definisi yang diberikan oleh Wiryono Projodikoro bahwa tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan pengertian yang sudah kita pahami itu ada 5 unsur dari yang namanya tindak pidana. Yang pertama adalah adanya subjek atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Yang kedua adalah kesalahan. Dan yang ketiga adalah bersifat melawan hukum dari suatu tindakan. Kemudian yang keempat adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Seperti yang akan kita bahas pada tindak pidana perlindungan konsumen ini. Kemudian yang kelima adalah waktu, tempat, dan keadaan. Nah, terkait dengan unsur objektifnya. Nah, di dalam bidang perlindungan konsumen ada yang namanya beberapa perbuatan yang dikategorikan tindak pidana. Pengaturannya ada di pasal 61 dan pasal 62. Untuk pasal 61 itu berbunyi bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Jadi ketika ada suatu usaha itu dilakukan oleh pengurus dari perusahaan tersebut, maka ia dapat dikenakan tindak pidana. Nah, untuk bentuk-bentuknya diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99.
Tindak pidana yang diatur di dalam pasal 62 ini ada dikategorikan ke dalam dua bentuk, yang mana di sini di dalam undang-undang tersebut dibagi berdasarkan ancaman pidana dan juga dendanya. Untuk yang pertama, pasal 62 ayat 1 bahwa tindak pidana pelaku usaha itu yang termasuk kepada beberapa ketentuan di pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17, huruf A, B, C, dan E. Kemudian juga pasal 17 dan pasal 18, pasal 17 ayat 2. Nah, ini untuk kategori pada ketentuan pasal-pasal ini, dia ancamannya adalah pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Nah, untuk kategori yang kedua, pelaku usaha dikatakan melanggar ketentuan. Ini adalah kategorinya ada pada pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, kemudian pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf D dan huruf F. Pidananya ini di penjara paling lama adalah 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian poin yang ketiga bahwa terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku ya. Nah, dapat kita lihat di pasal 62 berbagai macam kategori tindak pidana. Jadi secara garis besar dia dibedakan berdasarkan ancaman pidananya ya. Nah, yang pertama pada pasal 62 yang ayat 1 ini ada di pasal 8. Kita lihat, kita bisa buka undang-undangnya terkait dengan pasal 8. Pasal 8 di situ dia berbicara mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam proses produksi barang dan atau jasa. Beberapa macam jenisnya adalah sebagai berikut ya. Misalnya itu dia ada terkait dengan tidak memenuhi standar yang disyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi jaminan atau kemanjuran sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam label ya. Ini beberapa ketentuannya mulai dari A sampai dengan Z. Kemudian juga ada di pasal 9. Pasal 9 ini juga terkait dengan tindak pidana, di mana di situ adalah ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam hal penawaran, promosi maupun iklan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar. Poin-poinnya ada di huruf A sampai dengan K dan ayat 1 sampai 3. Kemudian juga ada di pasal 10. Pasal 10 ini adalah terkait ketentuan larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau dia menyesatkan tentang harga, tarif, kegunaan, kondisi, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Kemudian selain itu juga ada di pasal 13 ayat 2. Nah, ini terkait dengan bahwa pelaku usaha itu dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain. Pasal lainnya ada di pasal 15. Pasal 15 ya, ini mengenai bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Jadi ketika menawarkan barang, pelaku usaha itu dia harus pure ya, jadi tidak ada paksaan dalam menawarkan kepada konsumen, dan konsumen di sini tidak berada di bawah tekanan. Nah, sehingga dia dapat terganggu secara fisik maupun psikis. Kemudian juga di pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Untuk pasal 17 ayat 1 ini ada di huruf A, B, C, dan E.
Bisa dilihat poinnya terkait dengan mengelabui konsumen, kemudian terkait informasi yang keliru. Kemudian juga di pasal 17 ayat 2 pelaku usaha perikanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah pada pasal 18. Pasal 18 ini terkait ketentuan larangan pencantuman klausula baku dalam perdagangan barang dan atau jasa. Ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait klausula baku, bahwa klausula baku itu dilarang ya, karena di sana bisa merugikan konsumen. Jadi pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa ditujukan untuk diperdagangkan itu dia dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku apabila dia menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumennya. Ini seperti banyak yang beredar ya, di nota itu biasanya tertulis barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan ya, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. Bagaimana apabila misalnya barangnya ternyata mengandung cacat? Nah, konsumen berhak minta pengembalian barang ketika barang yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah ditawarkan. Nah, itu tadi untuk ketentuan pasal 61, pasal 62 ayat 1. Selanjutnya adalah pasal 60 ayat 2 ya. Nah, di pasal 62 ayat 2 ini yang termasuk dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen itu diantaranya ada di pasal 11, 12, 13. Bisa kita lihat di undang-undangnya. Pasal 11. Jadi ini terkait dengan ketentuan larangan bagi pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen ya, mengenai mutu, kualitas, serta tarif ya, harga dan tarif. Dan ini ketentuannya bisa dilihat dari poin A sampai dengan F. Kemudian juga di pasal 12 ya, ini bisa dilihat di undang-undang. Ini terkait larangan pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu tapi tidak dipenuhi dengan tepat. Kemudian juga ada di pasal 13 ayat 1 terkait dengan larangan untuk menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa yang caranya adalah menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Jadi hanya istilahnya adalah iming-iming di awal ya. Ini tidak diperbolehkan juga. Jadi kita sebagai konsumen itu harus bisa memahami dengan baik atau harus bisa menjadi konsumen cerdas ya, tidak terperangkap kepada iming-iming yang dimana dia menawarkan hal-hal yang tidak masuk akal. Selanjutnya ada di pasal 14 ya, bisa dilihat di situ. Pasal 14 ini adalah terkait dengan pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan melalui hadiah ini dilarang. Nah, pelarangannya itu ada di poin A sampai D, misalnya tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa ya, dan poin sampai D. Selanjutnya ada juga di pasal 16. Ini terkait dengan ketentuan larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan di mana pelaku usaha itu tidak menepati pesanan atau kesepakatan sesuai yang diperjanjikan. Bisa dilihat di situ ya, ada poin A dan B. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasal 17 ayat 1 huruf D dan F. Huruf D dan F ya, di mana pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa dan juga melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa perumusan ancaman pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ini adalah
pada pasal 62 ayat 1 terkait ancaman pidana yang mana dia dipenjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan kelompok duanya adalah yang diatur pada pasal 62 ayat 2 yang mana ancaman pidananya paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah ya. Nah, kemudian terkait dengan pasal 63 ini terkait pidana tambahan. Bisa dilihat bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan terkait dengan perampasan barang-barang tertentu, kemudian pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan lain-lainnya, sampai dengan pencabutan izin usaha. Nah, itu tadi adalah ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Nah, selain diatur di dalam undang-undang tersebut, juga ada diatur dalam KUH Pidana. Di KUH Pidana ini beberapa pasal yang mengaturnya secara eksplisit. Itu ada pasal 204, kemudian ada 205, pasal 338, 340, 351, 378, 390 pasal dan pasal 382. Bisa kita lihat di situ ya. Nah, kita buka KUHP-nya. Nah, ada di pasal 204 KUH Pidana, bisa dilihat di situ adalah terkait dengan barang berbahaya. Jadi barang siapa yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana. Kemudian juga ada di pasal 205. Selanjutnya ada di pasal 338. Nah, untuk pasal 338 ini adalah terkait dengan pembunuhan. Jadi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Nah, terkait dengan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. Kemudian adalah pasal 351. Bisa dilihat ayat 1 sampai 3 ini adalah terkait dengan penganiayaan. Selanjutnya pasal 378 ini mengenai penipuan. Ini terkait menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Selanjutnya adalah pasal 382. Ini adalah tentang persaingan curang. Kemudian terakhir ada pasal 390 mengenai penyebaran berita bohong. Nah, jadi pasal-pasal di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dia memiliki kaitan erat dengan pasal-pasal pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya pada pasal 204 tadi dia memiliki kaitan dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada pasal 10. Sanksi pidana terkait pasal 10 itu diatur di dalam pasal 62 seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu pidana penjara paling lama selama 5 tahun dan juga denda 2 miliar rupiah. Nah, selain itu adalah pasal tentang pembunuhan, yaitu pasal 338 dan 341, di mana dalam keadaan tertentu apabila terdapat perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen karena barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha, misalnya makanan itu mengandung racun, maka dia dapat digolongkan sebagai pembunuhan sebagaimana pada pasal 338 dan 341 itu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi permasalahan perlindungan konsumen ini pada dasarnya lebih baik untuk diselesaikan pertama-tama adalah melalui jalur perdamaian, yaitu ada negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Ketika mengarah kepada perbuatan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang telah melanggar pada ketentuan perlindungan konsumen.
Baik, saya harap bisa dipahami dengan baik ya materi pada hari ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan mungkin bisa disampaikan melalui WA grup atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.